Tuhan di minggu ini buat adik-adik. Kak Tessa gimana Kak Tessa? Kalau aku mungkin kebaikan Tuhan buat aku tuh masih dikasih orang tua, nafas kehidupan sampai sekarang. Wah, Tuhan Yesus itu baik banget ya Kak Tessa. Ayo adik-adik, untuk itu mari kita angkat pujian God is Good. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang boleh kami rasakan ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan bimbing kami ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Ia selalu memberkati kita, bahkan ketika kita lupa untuk datang kepada Tuhan lewat doa dan ucapan syukur. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita, meskipun kita lebih mementingkan untuk bermain dengan teman, bermain handphone, menunda tugas-tugas kita, tidak membantu orang tua. Tuhan Yesus tetap setia menunggu adik-adik untuk datang kepadanya lewat doa. Bahkan Ia mau mati di kayu salib karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Jadi adik-adik, mulai sekarang mari kita selalu datang kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan jawaban atas segala doa-doa adik-adik. Ia mampu membantu adik-adik dalam kesulitan yang adik-adik hadapi. Mintalah pengampunan untuk setiap dosa dan kesalahan yang telah adik-adik perbuat. Karena Tuhan akan selalu menanti dan mengampuni kita. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Maafkan kami jika kami berbuat dosa, pimpin kami agar kami tetap berada di jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian tanganku kerja buat Tuhan. Memuji namanya, kakiku berjalan
semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga sukacita bersama keluarga. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kayla mau ajak adik-adik untuk berdoa supaya Tuhan memberikan Roh Kudus ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan kepada kami hari lepas hari. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, keluarga, dan juga berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus. Buka hati kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti, melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita saksikan cerita Alkitab hari ini. Yuk. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta. Juki, mau kemana kamu? Ini kan hari Minggu. Ini tuh waktunya Sunday School in the Jungle. Halo Wani, selamat pagi. Kamu lagi sarapan ya? Makan pisang. Aku juga tadi udah sarapan. Aku bangun pagi banget. Terus aku cari makanan deh. Sekarang perut aku kenyang. Aku mau ke Sunday School in the Jungle. Ya udah, nanti aku nyusul ya. Juki, tolong. Halo Bob, pagi-pagi udah minta tolong aja. Ada apa sih? Joki, aku lapar banget belum sarapan. Coba dong, liatin di seberang danau ada tulang nggak? Buat aku sarapan. Kan leher kamu panjang. Cari aja sendiri. Ngapain kamu nanya-nanya aku? Tolong dong, aku juga mau ke Sunday School. Tapi aku mau sarapan dulu. Nggak mau. Meskipun leher aku panjang, aku nggak mau nolong kamu. Udah ya, bye-bye. Hey. Joki, kok nggak mau nolong aku sih? Padahal kan leher dia panjang. Dia bisa lihat ada tulang di seberang danau atau tidak. Untuk aku sarapan. Hai Bob, kenapa pagi-pagi kamu sedih begini? Risa, aku sedih. Soalnya Juki nggak mau nolong aku. Aku lapar, mau cari sarapan. Aku tanya sama Juki, ada tulang di seberang danau. Tapi Juki nggak mau jawab. Apa? Juki nggak mau jawab. Padahal kan leher dia panjang. Dia bisa lihat tulang itu dari kejauhan. Halo Bob, halo Risa. Kenapa masih di sini? Sudah waktunya Sunday School loh. Halo Tiki, kami juga mau ke Sunday School. Tapi Bob belum sarapan. Dia minta tolong Juki untuk melihat tulang untuk dia sarapan pagi ini. Tapi Juki tidak mau membantu. Ya sudah, tidak apa-apa. Aku sarapan setelah Sunday School saja. Wah, begitu ya? Sepertinya Juki harus dengar salah satu tokoh Alkitab yang mau menolong orang lain dengan perkataan. Aku juga mau dengar dong, Tiki. Yuk. Pada waktu itu di Mesir ada seorang yang bernama Yusuf bekerja di rumah Potifar. Yusuf dipercaya
untuk menjadi kepala rumah tangga di sana. Akan tetapi, dia difitnah oleh istri Potifar hingga ia dihukum dan masuk ke dalam penjara. Yusuf sangat sedih, namun ia tetap taat kepada Tuhan. Karena kebaikan hatinya, Yusuf diberikan kepercayaan oleh kepala penjara. Suatu hari, Yusuf menghampiri dua pejabat istana. Mereka sedang termenung karena masing-masing dari mereka sama-sama bermimpi tadi malam. Tapi mereka tidak mengerti apa sih arti mimpi itu. Lalu juru minuman berkata, "Aneh sekali, semalam kami bermimpi. Kalau saja kami ada di luar penjara, kami bisa bertanya ke penafsir mimpi." Lalu Yusuf berkata, "Hanya Tuhan saja yang bisa menerangkan mimpi. Coba ceritakanlah mimpi itu kepadaku." Lalu masing-masing pejabat itu bercerita. Yang pertama, juru minuman. "Aku bermimpi ada pohon anggur di dalam kebun. Mulai dari pohon itu masih kecil dan terus tumbuh menjadi besar, lalu muncul 3 ranting, dan setiap rantingnya berbuah. Aku melihat buah anggur itu matang kena sinar matahari. Kemudian ada cawan raja, lalu kupetik anggur itu, kuperas, dan kupersembahkan kepada raja seperti dulu ketika aku masih melayani di istana. Tapi aku tidak mengerti apa sebenarnya arti mimpi itu. Aku bingung. Aduh." Lalu Yusuf menafsirkan mimpi itu dengan gembira. 3 hari lagi Tuhan akan dibebaskan dari penjara, lalu akan bekerja di istana lagi. Tapi ingatlah, jika engkau sudah bebas, jangan lupakan aku. Mohonlah kepada raja supaya ia juga membebaskan aku. Kemudian juru roti lanjut bercerita, "Tolonglah artikan mimpiku juga. Aku bermimpi semalam, aku berjalan dengan keranjang tersusun di atas kepalaku. Ada makanan dan kue-kue enak dalam keranjang raja. Tetapi ketika aku tiba di istana, makanan dan kue-kue itu sudah habis dimakan burung-burung." Lalu kata Yusuf kepada juru roti, "Ketiga keranjang itu artinya dalam 3 hari engkau juga akan dipanggil raja. Tetapi raja tidak membebaskanmu, melainkan menjatuhkan hukuman mati. Mayatmu akan digantung dan dimakan burung-burung." 3 hari kemudian, apa yang dikatakan Yusuf menjadi kenyataan. Terbukti bahwa juru roti bersalah. Meskipun juru minuman sudah ditolong Yusuf dan kembali bekerja di istana, ia tidak mengingat Yusuf. Ia melupakannya. Nah, teman-teman, dari cerita tadi kita jadi belajar nih, gimana dalam keadaan apapun kita harus saling tolong-menolong, walaupun hanya lewat perkataan. Dari perkataan, Yusuf bisa menolong juru roti dan juru minuman untuk mengerti apa arti dari mimpi mereka. Kita juga harus bisa tolong-menolong. Kita menolong teman-teman kita dengan perkataan kita. Adik-adik, itu dia cerita kita hari ini. Wah, senang ya kita bisa berkenalan dengan satu tokoh Alkitab lagi yang bernama Yusuf. Dari Yusuf kita bisa belajar bagaimana caranya menolong orang lain dengan perkataan. Ia membantu juru minuman dan juga juru roti untuk menafsirkan mimpi mereka. Bagaimana dengan adik-adik di rumah?
Adik-adik coba pikirkan kira-kira apa yang adik-adik akan lakukan untuk menolong orang lain, menolong teman, menolong mama, papa, kakak, adik melalui perkataan adik-adik. Nah, itu yang akan menjadi PR kita ya adik-adik. Kita sama-sama belajar untuk merubah sikap yang tidak baik menjadi yang baik. Kita nggak mau ya seperti Juki tadi. Tadi Juki ada temennya yang kesusahan, si Bob lagi kelaparan, mau cari tulang. Tapi Juki nggak mau bantu ngeliatin tulang di seberang danau. Tapi kita mau seperti Yusuf, kita mau menolong orang lain lewat apa yang kita miliki. Adik-adik, kita mau tutup firman kita hari ini, kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu menjadi anak yang lebih baik setiap harinya. Tuhan, dari firman ini kami mau belajar supaya kami mau menyenangkan orang lain. Kami mau menolong orang lain lewat perkataan yang kami keluarkan. Kami tidak mau mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati teman kami. Kami mau menyenangkan hati mereka, terlebih menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tuntun kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin taat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan di minggu ini, adik-adik boleh buka dari Amsal 16 ayatnya yang ke-24. Adik-adik boleh cek di Alkitab atau di Alkitab handphone. Adik-adik buka Amsal 16 ayatnya yang ke-24. Kita baca sama-sama yuk adik-adik. Amsal 16 ayatnya yang ke-24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Sekali lagi, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Nah, adik-adik, tidak hanya dihafalkan ya ayat ini, tapi juga kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, untuk aktivitas hari ini nanti akan di-share di grup kelas kecil karena ada kuis yang akan dibagikan di grup. Nanti adik-adik bisa isi secara online. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik gak kerasa nih sekolah minggu kali ini udah selesai. Ya, Untuk itu kita berdoa dulu yuk. adik-adik mari bersatu di dalam. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat ya Tuhan, dan membantu sesama kami dengan apa yang kami mampu. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.